Kami dari kelompok Premesta, PRRI Premesta ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama yaitu, perkenalkan nama saya Pada Wiguna, absen 01. Saya Anissa Rifat absen 6. Saya Pada Laudiana, absen 21. Saya Maulana Zakian Arif, absen 18. Saya karena namanya absen. Oke. Nah, di sini kami akan membahas pengertian dan latar belakangnya, terus membuat tokoh-tokoh dan riwayat penugasan oleh pemerintah. Oke. Jadi PRRI adalah gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat yang melahirkan pemerintahan tandingan pada 15 Februari 1958. Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk menyelamatkan negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Amartya Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. PRRI itu singkatannya adalah panjangannya Perjuangan rakyat PRRI. singkatannya. Oke. Kemudian latar belakang PRRI itu ada kekecewaan para pemimpin militer dan sipil di Sumatera. Jadi latar belakang PRRI itu ada 4 ya. Yang pertama kekecewaan para pemimpin militer dan sipil Sumatera. Jadi PRRI juga dilatar belakangi kekecewaan para pemimpin militer dan sipil Sumatera Tengah terhadap pemerintah pusat yang cenderung sentralis sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Terus sejumlah warga dan tokoh menuntut adanya otonomi daerah, desentralisasi. Tuntutan tersebut muncul pada acara reuni divisi Bartek di Padang pada tanggal 20 sampai 25 November tahun 1946. Kemudian pada reuni ini tuh dihadiri oleh 612 veteran dan reuni ini menghasilkan kesepakatan yang disebut Piagam Bartek. Kemudian yang kedua adalah masalah perekonomian. Jadi pembangunan yang tidak merata pada tahun 1950-an itu Indonesia mengalami keadaan ekonomi yang bisa dibilang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan yang terjadi antara pembangunan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Padahal menurut angka ekspor Indonesia pada waktu itu tuh sebesar 71% dari angka ekspor Indonesia yang berasal dari Sumatera, sedangkan Jawa hanya menyumbang sekitar 17%. Angka tersebut membuat para warga Sumatera merasa bahwa mereka itu dieksploitasi oleh pemerintah pusat karena kesejahteraannya tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Meskipun daerah mereka itu menyumbang sebagian besar dari keseluruhan ekspor Indonesia. Terus yang ketiga ada terjadi pengukuran divisi pada warga angkatan darat yang ada di Sumatera. Nah, ternyata terjadi pengurangan divisi pada Brigade Angkatan Darat. Masalah ini pun membuat sebagian para pejuang dan tokoh militer itu merasa kecewa dengan pemerintahan pusat. Yang keempat, adanya kesenjangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Nah, hal ini pun membuat para pejabat daerah itu merasa tidak puas dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kemudian saya tambahkan ini latar belakang yang mau mengikuti ternyata pada tahun 1950 sampai 1999 itu terdapat undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, Undang-Undang Dasar Sementara ini yang menentukan jalannya politik
pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya itu merupakan sistem presidensial menjadi sistem parlementer, di mana sistem ini membuat seorang presiden merangkap menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Oke, selanjutnya latar belakangnya terserah Jadi yang kedua itu ada permainan. Gerakan militer ini pernah dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur pada tanggal 2 Maret 1967 yang mulanya terjadi di Makassar, namun kemudian berpindah ke Manado, Sulawesi Utara. Nah, gerakan ini itu dipimpin oleh Kolonel Henry Sumual, seorang perwira militer yang terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia. Ya, latar belakangnya pemerintah. Hidayah atas pemerintah pusat sebagai desentralisasi ini sama PRRI yang tadi, terus yang kedua itu ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal. Jadi karena sistem demokrasi liberal yang menganut pemerintahan parlementer pada masa ini, kabinet perdana menteri itu berkali-kali ganti karena mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen. Kemudian kedekatan pemerintah saat itu dengan PKI. Kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI juga membuat para perwira dan politisi merasa tidak senang karena mereka itu banyak yang sangat anti komunis dan pro barat. Ya, berkembangnya sentimen di Sulawesi dan Sumatera Tengah. Ini tuh mereka merasa kebijakan yang dibentuk pemerintah pusat di Jakarta itu telah menghambat perekonomian lokal. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan PRRI dengan Permesta. PRRI dan Permesta adalah merupakan gabungan gerakan pemberontakan yang ada di wilayah Sulawesi dan Sumatera pada periode tahun 1956 sampai 1958. Pada tanggal 2 Maret 1957, Permesta dideklarasikan di Sulawesi. Dan pada tanggal 15 Februari, PRRI didirikan juga. Karena ada kesamaan tujuannya itu menuntut otonomi daerah, membenahi konstitusi RI, dan menghargai pejuang. Maka Permesta menjalin hubungan dengan PRRI untuk bersatu melawan pemerintah pusat. Jadi sebelumnya PRRI berjuang sendiri melawan pemerintah di daerahnya sendiri. Terus PPT dituliskan PRRI terjadi pada tanggal 15 Februari dan ditumpahkan itu pada tanggal 29 Mei 1958. Ada operasi militer dan Ahmad Hussein dan pasukan PRRI resmi menyerang. Yang Permesta tanggal 17 Maret disebut dan Sulawesi Tengah itu ada Permesta berunding dengan Republik Indonesia. Permesta dibubarkan setelah pemerintah memberikan amnesti dan abolisi. Jadi keterkaitannya PRRI dan Permesta adalah PRRI dilanjutkan oleh Permesta setelah PRRI ditumpahkan. Ya Allah. Menjelaskan tentang jalannya pemberontakan, yaitu yang pertama itu Permesta. Permesta itu kan ini kan Dewan Mangkuwi lah. Mereka itu terus
setelah mendirikan hewan mangun ini, para tokoh militer Sulawesi itu memproklamasikan piagam perjuangan rakyat semesta, yaitu Promesta sendiri. Nah, proklamasi ini tuh dipelopori oleh Kolonel Fadil Samuel atau Panglima Wirabuana. Nah, setelah itu PRRI ya yang kedua itu PRRI. Di sini tuh tujuan pemberontakan PRRI itu adalah menuntut pembubaran kabinet Juanda dengan pembentukan pemerintah sementara yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono ke-9 hingga pemilihan umum selanjutnya. Dan juga menuntut Soekarno untuk kembali ke posisi konstitusionalnya. Suatu pergerakan pasti bisa terjadi karena ada yang memulai kan maksudnya. Nah, dalam kejadian ini pemberontakan PRRI itu dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein. Namun tentunya beliau tidak bergerak sendiri, ada pihak-pihak yang ikut bergabung dan mendukung adanya PRRI seperti seperti di Bagan yang PRRI ini. Pertama yaitu Dewan Bintang, Dewan Gajah, Dewan Garuda. Dewan Bintang itu dipimpin oleh Ahmad Hussein. Yang kedua yaitu Dewan Gajah. Itu Dirus Maut Irisam Simboin. Simbolis kan? Simbolon. Dan yang terakhir yaitu Dewan Garuda dipimpin oleh Brilian. Brilian. Dewan Banten itu dibentuk pada 20 Desember tahun 2000. Di Medan, Sumatera Barat. Terus yang Dewan Gajah itu didirikan di Medan pada tanggal 22 Desember 1906 juga. Berdua. Full of stars. 19 Medan. Dan yang terakhir Dewan Gajah itu di Garuda. Seperti ini bahan yang TNI Dewan Garuda itu Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda Habib Eksekutif. Nah, selain mereka ini bertiga ini, Ahmad ini itu ada tokoh yang lainnya yaitu Sabrudin Krawiranegara, Asad Gede Mudo, Semito Jojo Hadi Kusumo, Mos Japei, JF Waru,
Saladin Sarumpet, Mustari Bintang, Saleh Lade, Ayah Gani Usman, Kapan Jambek. Nah, kembali ke jalan pemberontakannya. Siapa itu? Awal mula pemberontakan adalah ketika para tokoh pemberontakan PRRI yang telah disebutkan di atas mengadakan pertemuan di Sumatera Barat. Pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh militer tersebut dilaksanakan pada 9 sampai 13 Januari 1958. Adapun keputusan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut yaitu akan dibuat sebuah pemerintahan tandingan jika tuntutan dari PRRI tidak dipenuhi. Jadi mereka itu membuat pemerintah yang melawan PRRI itu membuat pemerintahan sendiri yang kalau nggak disetujui itu akan membuat pemerintahan sendiri yang melawan si pemerintahannya Ali Sastomi Jojo II. Mulai dari situ, Kolonel Ahmad Hussein yang memiliki kekuasaan di bidang militer mulai melakukan penyelundupan senjata ke Sumatera Tengah, di mana pada masa itu Sumatera Barat belum memiliki otonomi daerahnya sendiri. Tapi sayangnya itu ultimatum yang ditunjukkan kepada Kabinet Juanda dan Rizky dan Soekarno ditolak secara tegas oleh Perdana Menteri Juanda. Adanya penolakan dari Perdana Menteri Juanda ini membuat Ahmad Hussein sebagai Ketua Dewan Perjuangan melakukan tindakan selanjutnya, yaitu membentuk pemerintahan tandingan yang bernama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, yaitu PRRI ini sendiri. Terjadilah pemberontakan PRRI pada 15 Februari 1958 dan lokasi pemberontakan PRRI terletak di Sumatera Tengah dengan membentuk kabinet PRRI di mana Syarifudin Prawira Negara menjabat sebagai Perdana Menteri. Nah, apa hubungannya sama Permesta? Itu Permesta itu ikut bergabung ke PRRI. Nah, karena si Permesta ini merasa kalau kekecewaan mereka sama, tujuannya sama, jadi mereka bergabung saja, tapi tetap ini di Sulawesi dan ini tetap di Sumatera. Dan untuk penumpasan pemberontakannya akan dijelaskan oleh Maulana Zakian Arif. Cak Arif, cepetan Cak Arif. Siapa itu? Ya aku sini gue. Upaya pemerintah menghadapi PRRI dan Permesta adalah dengan cara memecat beberapa anggota militer yang terlibat seperti Letkol Ahmad Hussein, Kolonel Zulkifli Lubis, Dahlan Jambek, Kolonel Vance Samuel, dan Kolonel Maludin Sibolon. Kemudian komandan daerah komando daerah militer Sumatera dibekukan dengan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat. Selain itu juga melaksanakan berbagai operasi militer demi menumpas PRRI dan Permesta. Contohnya yaitu satu, operasi tegas yang dipimpin oleh Letkol Taharudin Nasution dengan sasaran daerah Riau, tujuan untuk mengamankan instalasi dan berhasil menguasai kota Pekanbaru. Kedua, operasi 11 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani dengan sasaran daerah Sumatera Barat dan berhasil menguasai kota Padang pada tanggal 17 April. Selanjutnya menguasai Bukit Tinggi pada tanggal 12 Maret 1958.
Yang ketiga, operasi Sabta Marga di bawah pimpinan Jati Kusumo untuk mengamankan Sumatera Utara. Yang keempat, operasi Sadar di bawah pimpinan Letkol Dr. Ibnu Sutowo untuk daerah Sumatera Selatan. Adapun penumpasan Pramesta yaitu terdiri dari operasi Sabta Marga 1 di bawah pimpinan operasi Sabta Marga 1 dengan sasaran daerah Sumatera Utara dan Sumatera Tengah di bawah pimpinan Letkol Sumarsono. Operasi Sabta Marga 2 dengan sasaran Sumatera Selatan di bawah pimpinan Letkol Agus Prasmono. Operasi Sabta Marga 3 dengan sasaran daerah Sulawesi Utara di bawah pimpinan Letkol Ruminto Hendra Diningrat. Operasi MENA dengan sasaran Jalolo di bawah pimpinan Letkol Peters dan sasaran operasi MENA 2 dengan sasaran lapangan udara Morotai sebelah utara Halmahera di bawah pimpinan Letkol Hanholz. Selain melakukan operasi militer, pemerintah juga melakukan otonomi daerah dengan cara membagi wilayah, yaitu Sumatera Tengah menjadi 3 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Nah, untuk penugasan TNI itu pada operasi 17 Agustus dipimpin langsung oleh Kolonel kekuatan pemberontakan. Operasi militer ini bertujuan mencegah maupun melepasnya wilayah basis gerakan melawan serta mencegah campur tangan kekuatan asing yang seringkali berdalih melindungi visi warga negaranya di Pekanbaru. Nah, setelah berhasil mengamankan sumber minyak di Pekanbaru, operasi militer beralih ke basis pemberontakan di wilayah Bukit Tinggi. Daerah Bukit Tinggi berhasil diamankan oleh pasukan TNI. Ruang gerak PRRI pun semakin sepi dan melemah. Akibatnya banyak tokoh PRRI menyerahkan diri seperti Akbp dan pasukannya. Sementara itu, dalam rangka menumpas gerakan Permesta, pemerintah melancarkan operasi Merdeka pada bulan April di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rukminto Hendra Diningrat. Saat operasi militer dilaksanakan, TNI menemukan bukti adanya keterlibatan pihak asing dalam gerakan tersebut, yaitu ketika salah satu pesawat asing disambar jatuh oleh pasukan TNI di perairan Ambon. Pesawat tersebut ternyata milik Amerika Serikat dan pilotnya A.L. Kobi. TNI mengakui penumpasan terhadap Permesta lebih berat dibandingkan penumpasan terhadap PRRI. Hal ini karena pemberontakan lebih menguasai medan yang sulit, ditambah lagi persenjataan yang tidak kalah lengkap dengan TNI. Meskipun demikian, pasukan TNI satu persatu merebut daerah-daerah yang dikuasai oleh gerakan Permesta. Pada pertengahan tahun 1961, para pemimpin gerakan ini menyerah kepada pemerintah RI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.